Baik, selamat pagi, Ibu Perwitasari sebagai dosen pengampu mata kuliah pengetahuan keselamatan pabrik. Di sini dari kelompok analisis Habsat mengenai prarancangan pabrik kimia epiklorohidrin dari diklorohidrin dan sodium hidroksida dengan kapasitas 40.000 ton per tahun. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Bonaventura Rangga Madius dengan NIM 121230040 yang disertai dengan anggota kelompok kami yaitu ada Kusnana Arisari, Afnenda Milinesari, dan Hilmarini Endang Fekti. Berikut untuk mengenai alat prosesnya, mengenai diagram alir kualitatif untuk proses pembuatan epiklorohidrin dari diklorohidrin dan sodium hidroksida. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis Hazop dari alat pertama dari pembuatan epiklorohidrin, yaitu alat reaktor. Di sini menggunakan reaktor alir berpengadu atau RATP dengan suhunya sebesar 68 derajat Celcius, tekanannya 1 atm dan waktu tinggalnya 1 jam. Dengan reaksinya C3H6Cl2O ditambah NaOH menjadi C3H5ClO ditambah NaCl dan juga H2O. Oke, di sini analisisnya dimulai dengan parameter suhu dengan operasionalnya sebesar 68 derajat Celcius yang merupakan faktor kritis dalam kontrol kualitas dan keselamatan reaktor. Di sini untuk deviasi yang pertama yaitu more temperature, yaitu suhu di atas 68 derajat Celcius. Deviasi ini disebabkan oleh berkurangnya laju pendinginan pada koil, gangguan suplai air pendingin, reaksi eksotermis yang tidak terkendali atau adanya fouling pada koil pendingin. Konsekuensinya meliputi penurunan konversi, peningkatan produk samping, kenaikan tekanan akibat uap, hingga potensi dekomposisi epiklorohidrin yang dapat memicu kebakaran atau ledakan jika suhunya mendekati 117 derajat Celcius. Sebagai perlindungan saat ini hanya tersedia koil pendingin air dan pengamatan manual. Direkomendasikan untuk memasang temperature indicator controller atau TIC, high temperature alarm atau TAH pada 75 derajat Celcius. Sistem ini interlock otomatis untuk valve pendingin, inspeksi koil berkala, serta prosedur shutdown darurat. Risiko dari kondisi ini dikategorikan tinggi. Kemudian untuk deviasi yang kedua yaitu less temperature atau suhunya itu di bawah 68 derajat Celcius. Ini disebabkan oleh aliran pendingin berlebih, kegagalan preheater atau suhu umpan masuk yang terlalu rendah. Konsekuensinya adalah penurunan konversi diklorohidrin, produk tidak memenuhi spesifikasi, serta terjadinya akumulasi bahan baku yang belum bereaksi di dalam reaktor. Safeguard yang ada adalah heat exchanger untuk preheating umpan NaOH. Rekomendasinya meliputi pemasangan low temperature alarm atau TAL di bawah 60 derajat Celcius, kontrol laju alir pendingin dengan kontrol valve, serta verifikasi suhu umpan masuk. Resiko kondisi ini dinilai sedang. Next. Selanjutnya, parameter yang akan dikaji adalah analisis tekanan pada 1 ATM. Tekanan yang tidak stabil pada reaktor ini memiliki resiko tinggi terhadap integritas struktur tangki. Di sini juga terdapat dua deviasi. Yang pertama adalah more pressure, di mana tekanannya lebih dari 1 ATM. Ini disebabkan oleh tersumbatnya outlet ke arah dekanter atau neutralizer, kenaikan suhu hingga terbentuk uap, ventilasi yang tidak memadai, atau pembentukan gas akibat overheating. Konsekuensinya adalah overpressure, kebocoran flange, pelepasan bahan kimia berbahaya ke lingkungan, kerusakan reaktor, dan potensi ledakan. Saat ini belum tersedia sistem PSV atau ventilasi tertulis. Rekomendasi mencakup pemasangan pressure safety valve atau PSV, rupture disk, pressure indicator atau PI, high pressure alarm atau PAH, interlock trip pompa umpan, emergency fan ke scrubber, serta prosedur isolasi dan shutdown.
Resikonya dikategorikan pada level tinggi. Kemudian deviasi yang kedua yaitu less pressure, di mana tekanannya di bawah 1 atm atau vakum. Ini disebabkan oleh kebocoran dinding reaktor, kegagalan pompa umpan, atau kebocoran besar pada pipa outlet. Konsekuensinya berupa masuknya udara ke dalam reaktor yang menyebabkan kontaminasi, oksidasi produk, serta potensi terbentuknya campuran flammable ya, atau mudah terbakar. Saat ini belum tersedia safeguard. Rekomendasi yang diberikan adalah pemasangan low pressure alarm atau PAL, inspeksi integritas mekanik berkala, dan inlet purging menggunakan nitrogen saat terjadi vakum. Resiko kondisi ini adalah sedang. Kemudian parameter selanjutnya adalah level atau tingkat cairan di dalam tangki. Nah, parameter level cairan ini di dalam tangki ini memerlukan kontrol yang akurat untuk mencegah kegagalan proses. Di sini juga terdapat dua deviasi. Yang pertama, high level atau ketinggian cairan ini lebih dari normal. Ini disebabkan oleh outlet tersumbat, kegagalan valve untuk menutup, laju inlet yang melebihi outlet, atau adanya endapan pada outlet. Konsekuensinya adalah overflow reaktor, tumpahan bahan kimia berbahaya, kontaminasi area sekitar, serta bahaya kebakaran dan toksisitas. Belum terdapat sistem kontrol level eksplisit. Rekomendasi mencakup pemasangan level indikator controller atau LIC, high level alarm atau LAH, sistem interlock untuk menghentikan umpan saat level tinggi, serta penyediaan jalur overflow ke tangki darurat dan drainase yang aman. Resiko dikategorikan tinggi. Kemudian untuk deviasi yang kedua yaitu low level, di mana ketinggiannya itu kurang dari normal. Ini disebabkan oleh laju outlet yang lebih besar daripada inlet. Kemudian ada kebocoran dinding reaktor atau pompa drain aktif secara tidak sengaja. Konsekuensinya adalah impeller pengaduk tidak terendam yang memicu getaran berlebih, kerusakan sel dan piring, reaksi yang tidak sempurna, hingga timbulnya hotspot pada dinding reaktor. Safeguard saat ini adalah pengamatan visual operator. Rekomendasi yang diberikan adalah pemasangan low level alarm atau LAL, interlock untuk menghentikan pengaduk jika level di bawah impeller, serta low level trip pada pompa outlet. Resiko kondisi ini dinilai sedang. Baik, untuk analisis berikutnya itu analisis alat netralizer yang dimana ini merupakan dari unit pemisahan fase cair-cair dengan desainnya 71 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dan waktu tinggal 25,38 menit. Lanjut. Oke, di sini parameter pertama itu suhu, yang dimana suhunya dioperasikan sebesar 71 derajat Celcius, yang dimana deviasinya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah bagaimana jika temperatur atau suhunya itu di atas 71 derajat. Nah, penyebabnya itu yang pertama yaitu reaksi netralisasi NaOH plus HCl yang bersifat eksotermis yang bisa berlebih atau suhunya bisa di atas eh, suhu operasi. Yang kemudian laju alir HCl masuk terlalu tinggi. Kemudian gangguan sistem pendingin atau coil dan fouling pada permukaan coil. Nah, apa sih konsekuensi dari penyebab-penyebab tadi? Yang pertama itu ada peningkatan laju penguapan epichlorohydrin, di mana suhu di, suhu didihnya itu 117 derajat, dan triklopropan dengan suhu didihnya 156 derajat Celcius. Kemudian konsekuensi kedua dari komposisi epichlorohydrin dapat dipercepat. Kemudian potensi tekanan parsial uap meningkat dan korosi dinding tangki meningkat akibat hasil panas. Nah, untuk safeguardnya sendiri, yang pertama itu pengamanan suhu manual operator dan pemasangan koil pendingin air. Nah, rekomendasinya itu pemasangan TIC dengan TAH di atas 80 derajat Celcius, interlock otomatis, kurangi laju umpan HCl bila suhu di atas 80 derajat Celcius, kemudian inspeksi berkala koil pendingin, dan prosedur shutdown darurat. Yang dimana untuk suhu di atas 71 derajat atau suhu operasi dari netralizer sendiri itu beresiko tinggi. Kemudian bagaimana jika suhunya kurang dari 71? Yang pertama itu penyebabnya itu aliran pendingin berlebih. Lalu suhu umpan dari reaktor
yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan itu terlalu rendah dan kegagalan preheater di HE02. Kemudian konsekuensinya sendiri itu adalah netralisasi NaOH tidak sempurna, kelarutan epichlorohydrin dalam trikloropropan itu menurun. Kemudian safeguardnya adalah pengamatan manual operator dan rekomendasinya adalah pemasangan TAL low temperature alarm di bawah 60 derajat Celcius, kemudian kontrol laju air pendingin dengan kontrol valve dan verifikasi suhu umpan dari R01 sebelum masuk netralizer dengan kategori resikonya itu sedang. Lanjut. Kemudian untuk parameter selanjutnya itu adalah tekanan, yang dimana tekanan dioperasikan sebesar 1 atmosfer atau dalam tekanan atmosferik, yang dimana jika semisal tekanan tersebut dioperasikan lebih dari 1 atm, kenapa bisa seperti itu? Karena penyebabnya yang pertama itu adalah penyumbatan outlet, yang dimana pipa atau valve itu tersumbat natrium klorida yang mengkristal, kemudian akumulasi uap HCl dan epichlorohydrin di ruang atas tangki, dan kegagalan valve keluaran dari dekanter kosong keluaran ke dekanter D01. Kemudian konsekuensinya itu yang pertama pelepasan uap HCl dan epichlorohydrin beracun ke lingkungan, kemudian bahaya ledakan atau kebakaran, dan paparan HCl pada operator yang dimana bisa menyebabkan korosif dan berakibat pada saluran pernafasan, yaitu dan safeguardnya itu tangki beroperasi di tekanan atmosferis. Rekomendasinya adalah pemasangan pressure indicator dan high pressure alarm di 1,2 atm. Kemudian pasang pressure safety valve atau PSV atau rupture disc. Kemudian fan line dengan scrubber NaOH untuk menetralisasi uap HCl dan CCTV plus detektor HCl di area N01 di mana resikonya itu tinggi. Kemudian jika dioperasikan kurang dari 1 atm atau tekanan vakum, itu penyebabnya adalah sifon balik dari downstream jika pipa outlet tersumbat lalu terbuka tiba-tiba dan kebocoran pada tangki. Kemudian konsekuensinya adalah udara masuk ke dalam tangki dan beresiko oksidasi dari epichlorohydrin, kemudian masuknya kontaminan eksternal dan pengenceran produk. Safeguardnya adalah tangki didesain tekanan atmosferis dan rekomendasinya adalah pasang vakum breaker pada fan line, inspeksi visual rutin kebocoran fitting dan main hole, dan pasang cek valve pada inlet. Resikonya rendah. Lanjut. Kemudian parameter laju alir yang dimana ada more flow dan less flow, yaitu saya bacakan satu poin saja ya. Jadi kegagalan poin pertama itu kegagalan kontrol valve HCl terbuka penuh, kemudian konsekuensinya bisa menyebabkan korosi. Kemudian HCl bisa berlebih, menyebabkan produk samping yang tidak diinginkan. Kemudian safeguardnya pengamatan manual operator. Rekomendasinya adalah pemasangan flow indicator controller dengan kontrol otomatis valve HCl. High flow alarm pada laju HCl. Lalu dipasang juga pH meter dan interlock VIC bila pH kurang dari 6. Nah, resikonya itu adalah tinggi. Kemudian kalau less flow itu penyebabnya adalah penyumbatan pipa HCl. Konsekuensinya adalah netralisasi NaOH itu tidak sempurna, kemudian NaOH sisanya tinggi dan lingkungan dapat bersifat basa yang dapat menyaponifikasi dari epichlorohydrin. Safeguardnya adalah pengamatan visual operator dan rekomendasinya pemasangan low flow alarm dan sama juga seperti tadi dan resikonya itu sedang. Lanjut. Selanjutnya yaitu alat dekanter di mana berfungsi untuk memisahkan fase cair-cair dengan suhu 71 derajat Celcius dan juga tekanan 1 atm dan waktu tinggal 25,38 menit. Kemudian untuk parameter yang pertama dengan deviasi more temperature yaitu suhu di atas 71 derajat Celcius, penyebabnya suhu masuk terlalu tinggi dari unit sebelumnya dan pendinginannya kurang. Kemudian konsekuensi yang diterima yaitu penguapan senyawa volatil meningkat, tekanannya meningkat dan juga pemisahannya terganggu. Kemudian safeguardnya ada kontrol temperatur proses upstream dan rekomendasinya yaitu pemasangan temperatur indikator dan high temperatur alarm dengan resiko sedang hingga tinggi. Kemudian parameter selanjutnya yaitu tekanan dengan satu deviasi yaitu more pressure, yaitu tekanan di atas 1 atm. Penyebabnya outletnya tersumbat, gas atau uap terakumulasi, dan ventilasi tidak berfungsi. Konsekuensinya yaitu kebocoran flank,
kerusakan vessel, pelepasan bahan kimia berbahaya, dan safeguardnya ada vessel yang beroperasi tekanan rendah atau dekat dengan atmosfer. Rekomendasinya yaitu pemasangan pressure indicator, pressure alarm, vent system, PSV bila diperlukan, dengan resikonya yaitu tinggi. Kemudian selanjutnya ada parameter level, di mana ada dua deviasi. Yang pertama yaitu more level atau overfill. Penyebabnya disebabkan oleh outlet fase organik atau fase air yang tersumbat. Valve outletnya gagal membuka dan juga level transmitter yang tidak bekerja. Konsekuensinya yaitu dekanternya meluap, bahan kimianya mengalami penumpahan, kehilangan bahan baku, serta paparan operator terhadap bahan kimia. Safeguardnya yaitu desain vessel menyediakan ruang kosong atau headspace. Kemudian rekomendasinya yaitu pasang level indikator, high level alarm, overflow line menuju penampungan aman, dan juga ban wall. Resikonya yaitu tinggi. Kemudian untuk deviasi yang kedua yaitu low level, di mana levelnya itu lebih rendah daripada level yang normal. Penyebabnya yaitu suplai umpan berhenti, mengalami kebocoran alat, dan juga outletnya terlalu terbuka. Konsekuensinya yaitu waktu tinggalnya terlalu singkat sehingga pemisahan fase tidak optimal. Dan juga pompa downstream dapat mengalami cavitation. Safeguardnya yaitu monitoring level operasi dengan rekomendasi memasang low level alarm dan juga interlock pompa outlet dengan level minimum. Resikonya yaitu sedang. Selanjutnya yaitu ada parameter komposisi dengan dua deviasi. Yang pertama yaitu more water di fase organik. Penyebabnya yaitu fase tidak terpisah sempurna, interface tidak stabil, dan juga valve outletnya mengalami pengaturan yang salah. Konsekuensinya yaitu produk epichlorohydrin memiliki kadar air yang tinggi, tetapi kualitas produknya menurun. Safeguardnya yaitu pemisahan dua fase secara gravitasi. Rekomendasinya yaitu memasang online moisture analyzer, kontrol interface, dan juga inspeksi valve outlet. Untuk resikonya yaitu dari sedang ke tinggi. Kemudian deviasi yang kedua yaitu more organik di fase air. Penyebabnya yaitu valve aqueous outlet terlalu terbuka dan juga setting interface yang salah. Konsekuensinya yaitu kehilangan produk epichlorohydrin, limbah meningkat, dan juga efisiensi prosesnya menurun. Safeguardnya yaitu operator melakukan monitoring aliran keluar. Rekomendasinya yaitu menambahkan interface controller dan juga sampling berkala pada fase air. Resikonya yaitu sedang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis fase pada node kolom distilasi pada suhu puncak 117,7 derajat Celcius dan suhu dasar 159,5 derajat Celcius. Next. Pada parameter suhu, terdapat dua kemungkinan penyimpangan utama, yaitu more temperatur dan less temperatur. Untuk more temperatur, suhu yang lebih tinggi dari kondisi operasi menyebabkan eh, reboiler bekerja secara berlebihan. Katup steam reboiler mengalami stuck open atau kegagalan pengendalian heat loss. Konsekuensinya yaitu terjadi dekomposisi thermal epichlorohydrin karena titik didihnya sekitar 117,7 derajat Celcius, sehingga dapat terbentuk produk samping yang tidak diinginkan serta meningkatkan tekanan di dalam kolom. Oleh karena itu, tingkat risiko dikategorikan sebagai tinggi. Safeguard yang sudah tersedia adalah thermocouple yang dipasang di beberapa titik kolom untuk memantau suhu. Namun, masih disarankan untuk menambahkan alarm suhu tinggi, memasang pressure safety valve, serta menerapkan interlock secara otomatis menutup katup steam reboiler apabila suhu melebihi 165 derajat Celcius. Selanjutnya untuk less temperatur, penyebabnya dapat berupa penurunan supply steam ke reboiler, fouling pada reboiler, atau katup steam yang menutup sebagian. Pada kondisi ini menyebabkan suhu operasi turun sehingga proses distilasi menjadi tidak optimal. Akibatnya pemisahan tidak sempurna dan komponen berat seperti trikloropropane maupun NaCl dapat ikut terbawa ke produk atas sehingga menurunkan kemurnian produk.
Safeguard yang tersedia adalah indikator suhu kolom, sedangkan rekomendasi yang diberikan yaitu memasang alarm suhu rendah, menerapkan kontrol otomatis pada katup steam reboiler, serta melakukan inspeksi berkala terhadap fouling reboiler. Berdasarkan analisis, penyimpangan ini memiliki tingkat risiko sedang. Next. Selanjutnya adalah berdasarkan parameter tekanan. Untuk deviasi pertama yaitu more pressure atau tekanan yang melebihi 1 atm, penyebabnya dapat berasal dari kegagalan kondensor, misalnya karena aliran air pendingin tersumbat, kemudian flooding pada kolom atau katup relief yang tersumbat sehingga tekanan tidak dapat dilepaskan. Akibatnya tekanan di dalam kolom akan terus meningkat dan dapat menyebabkan kebocoran pada seal, kerusakan plate, bahkan pada kondisi ekstrim dapat terjadi ruptur atau pecahnya kolom. Kondisi ini sangat berbahaya karena epichlorohydrin merupakan senyawa yang mudah terbakar, sehingga berpotensi memicu kebakaran maupun ledakan. Safeguard yang tersedia saat ini adalah pressure indicator untuk memantau tekanan kolom. Namun, untuk meningkatkan tingkat keselamatan, direkomendasikan pemasangan pressure safety valve, alarm tekanan tinggi, melakukan kalibrasi rutin terhadap pressure relief valve, serta memasang ruptur disk sebagai lapisan proteksi kedua. Berdasarkan analisis, penyimpangan ini memiliki tingkat resiko tinggi. Pada less pressure, penyebabnya dapat berupa kebocoran pada kolom atau pipa overhead, maupun katup back pressure yang tidak berfungsi sehingga tekanan dalam sistem menurun. Penurunan tekanan akan menyebabkan titik didih komponen menjadi lebih rendah sehingga komponen ringan akan ikut menguap secara bersamaan. Hal ini mengakibatkan kemurnian produk atas menurun. Selain itu, apabila terjadi vakum parsial, udara luar dapat masuk ke dalam kolom dan membentuk campuran yang mudah terbakar, sehingga meningkatkan potensi bahaya. Safeguard yang telah tersedia adalah pressure indicator, sedangkan rekomendasinya yaitu memasang alarm tekanan rendah, menerapkan automatic shutdown apabila tekanan berada di luar batas aman, serta melakukan leak test secara berkala. Oleh karena itu, penyimpangan ini dikategorikan memiliki tingkat risiko tinggi. Next. Selanjutnya, berdasarkan parameter level. Untuk penyimpangan pertama yaitu high level atau level cairan yang lebih tinggi dari kondisi normal. Penyebabnya dapat terjadi karena laju keluaran produk bawah terlalu kecil, katup botol mengalami stuck close, atau pompa berhenti beroperasi sehingga cairan terus terakumulasi di dasar kolom. Akibatnya cairan akan menumpuk di dasar kolom dan menyebabkan flooding pada bagian bawah kolom. Selain itu, reboiler dapat terendam oleh cairan sehingga efisiensi perpindahan panas menurun dan berpotensi menyebabkan overheating pada sistem. Safeguard yang tersedia adalah level indikator pada SAM kolom untuk memantau ketinggian cairan, sedangkan rekomendasi yang diberikan yaitu memasang level indikator controller atau ILC, LIC, high level alarm, serta interlock yang secara otomatis. Membuka katup bottom apabila level cairan melebihi batas aman. Berdasarkan analisis penyimpangan ini memiliki tingkat resiko sedang. Untuk yang low level, penyebabnya dapat berupa laju keluaran bottom yang terlalu besar, katup bottom mengalami stuck open, atau permintaan aliran dari proses berikutnya terlalu tinggi sehingga cairan di dasar kolom berkurang secara berlebihan. Kondisi ini dapat menyebabkan reboiler menjadi kering atau dry reboiler akibatnya terbentuk hotspot pada permukaan tub yang dapat merusak peralatan. Safeguard yang tersedia adalah level indikator, namun untuk meningkatkan keselamatan direkomendasikan pemasangan low level alarm, interlock yang menutup katup bottom secara otomatis, serta shutdown reboiler apabila level mencapai kondisi kritis. Oleh karena itu, penyimpangan ini dikategorikan memiliki tingkat resiko tinggi. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.